Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Kristiani Berbangun, kelas B Budaya 2023. Di sini saya akan membuat CBA dan metodologi penelitian sejarah. Nah, buku utamanya itu metodologi penelitian pendidikan. Yang penulisnya itu Profesor Dr. Nanan Syuhdi Sukamdinata. Yang dicetak cetakan ke-1 itu 2005, cetakan ke-11 September 2016, cetakan ke-12 Oktober 2017. Nah, diterbitkan itu di Jalan Ibu Langit, Garansi nomor 4 Bandung 40252, yang dicetak oleh PT Remaja Rosda Karya Offset Bandung. Nah, buku pembanding ini saya ambil dari e-book yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan yang ditulis oleh Rukmaningsi MPD, Dr. Gunawan Adnan MA PDH, Profesor Muhammad Adnan Latif MA PhD. Nah, penerbitnya RKH Utama, dicetak pertama kali Mei 2020. ISBN-nya 9786025715341. Bab 1, konsep dan jenis-jenis penelitian. Nah, dasar-dasar perlunya penelitian memenuhi rasa ingin tahu, pemecahan masalah, makna penelitian sebagai mencari ilmiah yang berpola, langkah-langkah pencarian ilmiah, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan menarikan kesimpulan. Beberapa karakteristik dari penelitian: objektif, keterapan, verifikasi, penjelasan ringkas empiris, memahami logis, kesimpulan kondisional. Langkah-langkah umum penelitian: identifikasi masalah, studi kepustakaan, perumusan hipotesis atau pernyataan, penentuan desain penelitian, instrumen dan pengumpulan data, analisis data dan penyajian hasil, interpretasi kesimpulan dan rekomendasi. Jenis-jenis penelitian berdasarkan pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan fungsi yaitu penelitian dasar, penilaian dan terapan, dan penelitian evaluatif, serta jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan yaitu penelitian deskriptif dan prediktif, imperatif, dan eksplanatif. Bab 2, ruang lingkup penelitian pendidikan. Ilmuwan pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu sosial, ilmu pendidikan. Membicarakan teori dan proses atau praktek pendidikan. Pendidikan berlangsung dalam suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi pendidikan diarah pada membantu perkembangan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan secara formal atau non-formal. Pergaulan yang bersifat pendidikan didasari oleh pemahaman landasan psikologis, perkembangan, dan keragaman karakteristik siswa. Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk pengajaran, pelatihan, dan bimbingan. Proses pendidikan dirancang dalam kurikulum pelaksanaan, dikelola dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang digariskan pemerintah. Praktek pendidikan juga mengacu kepada teori-teori pendidikan, demikian juga praktek kurikulum pembelajaran, bimbingan, konseling, dan manajemen pendidikan didasari oleh teori. Bab 3, pendekatan dan metodologi penelitian. Penelitian merupakan suatu pencarian yang bersifat ilmiah karena menggunakan metode dan kaidah-kaidah ilmu. Secara garis besar dibedakan dua macam pendekatan penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dibedakan antara yang bersifat eksperimental, yang terdiri atas eksperimen murni, eksperimen semu, eksperimen lemah, dan subjek tunggal dan metode. Kuantitatif non-eksperimental, yang terdiri atas metode deskriptif, komparatif, korelasional, survei ex post facto, dan penelitian tindakan. Metode kuantitatif yang bersifat eksperimental dan non-eksperimen adalah penelitian pengembangan
Penelitian kualitatif dibedakan antara kuantitatif, interaktif, dan non-interaktif. Penelitian kualitatif interaktif mencakup metode etnografis, histografis, fenomenologis, studi kasus, teori dasar, dan studi kritis. Penelitian kuantitatif yang di non-interaktif meliputi metode analisis konsep, analisis kebijakan, dan analisis historis. Perbedaan berdasarkan antara penelitian kuantitatif eksperimental dengan kualitatif adalah dalam sifat dan fungsi mendeskripsikan, menjelaskan, memvalidasi temuan-temuan. Bab 4. Metodologi deskriptif dan survei. Penelitian deskriptif, konsep dan fungsi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Nah, hubungan penelitian ekspresif dengan survei. Alasan digunakan penelitian deskriptif. Penggunaan penelitian deskriptif untuk memecahkan masalah. Jenis informasi yang digali dengan penelitian deskriptif. Jenis-jenis penelitian deskriptif: studi perkembangan, studi kasus, studi kemasyarakatan, studi perbandingan, studi hubungan, studi waktu dan gerak, studi kecenderungan, studi tidak lanjut, analisis kegiatan, analisis isi atau dokumen. Survei, konsep dan karakteristik survei, menggunakan dan popularitas survei, pengumpulan data survei, wawancara melalui telepon, angket melalui pos, pengumpulan data survei, langkah-langkah penggunaan data survei. Bab 5. Penelitian kualitatif. Konsep penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian diarahkan pada memahami fenomena, soal, dan perspektif partisipan. Penelitian kualitatif menggunakan strategi multimetode dengan metode utama interview, observasi, dan studi dokumenter. Dalam pelaksanaan penelitian menyatu dengan situasi yang diteliti. Perbedaan dengan penelitian kuantitatif yang mengambil jarak. Penelitian kualitatif memiliki beberapa perbedaan yang berdasar dengan penelitian kuantitatif yang berpangkal dari berbeda dasar filsafat dan pendekatan memahami kenyataan. Karakteristik dasar penelitian kuantitatif memiliki perbedaan dengan penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut berkembang dengan desain studi kasus, penggunaan penelitian, sampel purpositif, pemilikan lokasi, penentuan sampel komprehensif, sampel jaringan, sampel tipe khusus, ukuran sampel. Walaupun kriteria berbeda dengan desain kuantitatif juga menekankan validitas desain. Dasar penelitian kuantitatif tersebut terutama berkembang dengan strategi peningkatan validitas subjektif dan refleksifikasi subjektif. Interpersonal, strategi meningkatkan reflektivitas, perlunya temuan kuantitatif, etika penelitian, dan standar kelayanan. Penelitian kualitatif menggunakan strategi pengumpulan data yang bersifat multimetode. Hal ini dikembangkan dengan masalah bayangan, reformasi penyataan, peranan, penelitian, interview, pendekatan. Macam-macam interview. Pertanyaan interview. Penelitian kuantitatif memiliki langkah-langkah pengumpulan dan analisis data yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Bab 6. Penelitian evaluasi. Penelitian evaluatif memiliki banyak permasalahan dengan kegiatan evaluasi. Pendekatan yang berdasarkan antara keduanya adalah dalam tujuan dan penggunaannya. Hasil dari evaluasi digunakan oleh para pemegang kebijakan untuk menentukan keputusan. Evaluasi dibedakan antara evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi lebih diarahkan pada mengevaluasi proses dan hasil digunakan untuk memperbaiki program. Sedangkan evaluasi sumatif lebih difokuskan pada mengevaluasikan hasil dan dimanfaatkan bagi kepentingan penggunaan. Karena hasil evaluasi digunakan untuk pengambilan keputusan, maka kegiatan evaluasi harus memiliki beberapa standar, yaitu standar kebergunaan, kelayanan, kesantunan, dan ketepatan. Bab 7. Penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan oleh para pelaksanaan dalam lingkungan kerjanya. Penelitian ini menggabungkan pengumpulan data dengan penggunaan hasilnya.
Para pengembang penelitian ini berasumsi bahwa para pelaksanaan atau orang biasa mampu berpikir reflektif, melakukan diskusi, dan menentukan keputusan sendiri dalam mengatasi kesulitannya. Ada dua teori yang melandasi penelitian tindakan, yaitu teori penelitian tindakan kritis dan penelitian tindakan praktis. Teori penelitian tindakan kritis memberikan perhatian pada pencerahan, membebaskan individu dari aturan ketat, kebiasaan birokratis, dan berpartisipasi secara demokratis dalam proses reformasi. Teori ini merupakan bagian dari teori pasca modern yang memandang kebenaran itu relatif, kondisional, dan situasional. Pengetahuan dihasilkan oleh penelitian terdahulu. Ada 4 nilai dasar penelitian tindakan, yaitu demokratif, kesamaan, kebebasan, peningkatan kebaikan. Bab 8. Penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan bisa dibentuk software maupun hardware seperti buku, modul, paket, program pembelajaran, ataupun alat bantu belajar. Penelitian dan pengembangan berbeda dengan penelitian biasa yang hanya menghasilkan saran-saran bagi perbaikan penelitian, dan pengembangan menghasilkan produk yang langsung bisa digunakan. Menurut Geldenbrock, ada 10 langkah penelitian dan pengembangan, yaitu 1. Penelitian dan pengumpulan data, yaitu yang meliputi pengukuran kebutuhan, studi literatur, dan penelitian dalam skala kecil. 2. Perencanaan pengembangan produk. 3. Pengembangan produk awal. 4. Uji coba produk awal. 5. Pengembangan produk awal. 6. Uji coba produk yang telah disempurnakan. 7. Menyempurnakan produk yang telah disempurnakan. 8. Pengujian produk yang telah disempurnakan. 9. Uji lapangan produk yang telah disempurnakan. 10. Implementasi dan institusionalisasi produk. Bab 9. Penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan penelitian untuk mengukur pengaruh suatu atau beberapa variabel terhadap variabel lain. Eksperimental berbeda dengan penelitian lain sebab penelitian ini menggunakan kelompok kontrol selain kelompok eksperimen. Ada beberapa macam variabel yang perlu diperhatikan dalam penelitian eksperimen, yaitu variabel bebas atau variabel yang berpengaruh, variabel terikat atau yang dipengaruhi, variabel menyala, dan variabel eksternus. Penelitian eksperimen asal digunakan dalam bidang sains, tetapi sekarang biasa juga digunakan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, termasuk pendidikan, kurikulum, dan pembekalan penerapan penelitian eksperimen dalam bidang ilmu sosial dan humaniora lebih dibandingkan dengan dalam sains, terutama dalam pengontrolan variabel dan pengembangan alat pengukuran. Nah, pada bab 10, teknik pengumpulan data dan pengukuran. Macam-macam teknik pengumpulan data, wawancara, angket, observasi, studi dokumenter, macam-macam teknik pengukuran, tes, sekla, berbedakan karakteristik instrumen pengumpulan data yang bersifat pengukuran atau tes dengan yang menghimpunan atau non-tes, karakteristik dan penggunaan macam-macam instrumen pengukuran dan pengumpulan data, mengujian validitas dan reliabilitas instrumen, hubungan antara teknik pengumpulan data dengan bentuk instrumen, hubungan antara bentuk instrumen dengan teknik analisis, penyusunan kisi-kisi pembuatan instrumen, penelitian, penyusunan butir-butir instrumen yang bersifat pengukuran dan butir-butir instrumen yang bersifat penghimpunan, penyusunan kisi-kisi dan butir-butir penyataan instrumen skala lasika, penghitungan normalitas, sebaran jawaban dan daya perbedaan skala sikap. Bab 11. Populasi dan sampel. Populasi target seluruh orang atau objek yang akan menjadi saranan kesimpulan penelitian. Populasi umum adalah guru sesama di Jawa Barat. Populasi target adalah guru tetap negeri. Anggota populasi yang terdiri atas orang tersebut, subjek. Kalau bukan orang tersebut, objek. Sampel adalah kelompok kecil bagian dari target populasi yang mewakili. Populasi dan secara real diteliti, populasi terukur adalah bagian dari populasi target yang secara real jadi
dasar penelitian sampel karena diketahui jumlahnya. Sampel merupakan prosedur dan langkah-langkah penentuan sampel. Biasanya adalah kekeliruan dalam pengembalian sampel sehingga menyebabkan sampel tidak memiliki populasi. Sebab biasa tuh kekeliruan menentukan target populasi. 2. Karakteristik sampel tidak mewakili target populasi. 3. Kesalahan dalam penentuan wilayah. 4. Jumlah sampel terlalu kecil. 5. Kombinasi dari keempatnya. Macam-macam cara pengembangan sampel. Sampel acak karena karakteristiknya sama. Sampel bukan acak karena karakteristik tidak sama. Macam-macam sampel. Sampel acak sederhana, acak sistematis, acak berstrata, acak klaster, dan acak klaster berstrata. Bab 12. Perumusan masalah metodologi dan desain penelitian. Identifikasi dan pemilihan masalah. Mulai dari mengidentifikasi bidang-bidang garapan atau keahlian penelitian yang mengandung banyak masalah. Memiliki salah satu bidang yang banyak memiliki masalah yang penting. Mengidentifikasi masalah-masalah yang cukup esensial dan mendesak untuk dipecahkan. Urgen dan manfaat sebagai fokus masalah atau masalah penelitian. Perumusan dan pembatasan merumuskan variabel-variabel yang melatar belakangi dan diakibatkan oleh fokus masalah. Memiliki beberapa variabel dominan yang terkait dengan fokus dan perumusannya sebagai judul penelitian. Perumusan metodologi penelitian. Rumusan tujuan penelitian atau umum dan khusus. Merumuskan hipotesis atau pernyataan penelitian. Memiliki teknik dan instrumen pengumpulan data. Memiliki dan menentukan sumber data kuantitatif dan kualitatif. Memiliki dan menentukan lokasi penelitian. Penyusunan desain penelitian. Pada penelitian eksperimental meliputi eksperimental murni, kuasi lemah dan subjek tunggal. Penyusunan desain penelitian dan non-eksperimen. Menggambarkan langkah-langkah pengumpulan data dari berbagai sumber data. Nah, bab 13, penyusunan proposal penelitian. Penyusunan proposal mengikuti sejumlah tahap. Mengidentifikasi dan memiliki bidang masalah. Mengidentifikasi masalah dalam satu bidang, mengadakan kajian literatur, memiliki masalah yang paling esensial, krusial, dan bermakna, merupakan dan membatasi variabel, merumuskan tujuan penelitian, merumuskan asumsi dan hipotesis atau pernyataan penelitian, memiliki dan menentukan lokasi dan subjek penelitian. Memiliki teknik dan instrumen pengumpulan data, memiliki teknik analisis data dan intervensi temuan. Penyusunan desain penelitian, walaupun format proposal atau pengguruan tinggi dan antar lemah penelitian berbeda-beda, tetapi komponen umumnya hampir sama, meliputi permasalahan, kajian literatur, metodologi, dan penyusunan desain. Rincian lebih detail dalam setiap komponen dan variasi. Format proposal dari lembaga penyandangan dan penuntutan tahanan, rincian komponen, biaya, personalia, dan peralatan. Nah, bab 13, penyusunan proposal penelitian. Penyusunan proposal mengikuti sejumlah tahap. Mengidentifikasi dan memiliki bidang masalah. Mengidentifikasi masalah dalam satu bidang, mengadakan kajian literatur, memiliki masalah yang paling esensial, krusial, dan bermakna, merupakan dan membatasi variabel, merumuskan tujuan penelitian, merumuskan asumsi dan hipotesis atau pernyataan penelitian, memiliki dan menentukan lokasi dan subjek penelitian. Memiliki teknik dan instrumen pengumpulan data, memiliki teknik analisis data dan intervensi temuan. Penyusunan desain penelitian, walaupun format proposal atau pengguruan tinggi dan antar lemah penelitian berbeda-beda, tetapi komponen umumnya hampir sama, meliputi permasalahan, kajian literatur, metodologi, dan penyusunan desain. Rincian lebih detail dalam setiap komponen dan variasi. Format proposal dari lembaga penyandangan dan penuntutan tahanan, rincian komponen, biaya, personalia, dan peralatan.
Nah, buku pembandingnya itu bab 1 penelitian pendidikan. Makna penelitian pendidikan secara umum. Penelitian adalah kajian terhadap suatu objek dengan menggunakan metodologi yang sistematis dan objektif untuk memperoleh pemahaman tentang objek yang dikaji dan tujuan pengembangan teori tentang objek tersebut. Secara konstruktif, penelitian adalah upaya sistematis untuk menjawab pernyataan penelitian dengan mengumpulkan data dan merumuskan temuan berdasarkan data tersebut. Seorang peneliti ibaratnya seorang tukang bata yang sedang membangun sebuah tembok bata yang menambah bata-bata tersebut sebagai menjadi bangunan yang kokoh. Bata-bata tersebut analogi dari teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang akan mendukung temuan dan penelitian kita yang mempunyai nilai kebaruan. Manfaat dari temuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memecahkan masalah selain untuk menentukan serta mengembangkan pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Nah, bab 2, perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, terdapat dua metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian dalam lingkungan ilmu sosial dan pendidikan, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Di antara dua metode penelitian tersebut, metode kuantitatif merupakan metode yang lebih awal digunakan, namun sering perkembangan dalam penelitian dipandang memiliki keterbatasan dalam menjangkau permasalahan yang diteliti. Dengan keterbatasan tersebut dibandingkan dengan metode kuantitatif. Dengan kata lain, metode penelitian kuantitatif lebih populer dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif. Diperlukan adanya metode alternatif yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh metode penelitian kuantitatif. Metode tersebut adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif dan kuantitatif merupakan bagian dari pendekatan penelitian pendidikan yang secara definisi maupun pelaksanaan bertolak belakang. Bab 3, penelitian kuantitatif pendidikan. Penelitian kuantitatif di bidang pendidikan. Penelitian kuantitatif di bidang pendidikan adalah suatu desain penelitian di bidang pendidikan yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan data dan analisis data kuantitatif, serta menggunakan metode pengujian statistik. Tujuan penelitian kuantitatif pendidikan adalah suatu penguji hipotesis yang berkaitan dengan model pembelajaran dan teori-teori pengembangan yang berkontribusi untuk mengembangkan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Untuk pengambilan datanya pun cukup mudah, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara berkala atau berstruktur, teknik tes atau teknik angket. Paradigma penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengumpulan variabel penelitian dan menganalisis data yang merupakan angka-angka dengan menggunakan perhitungan statistika. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan menguji hipotesis adalah penelitian yang digunakan paradigma kuantitatif. Dengan kalimat lain, penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif induktif. Bab 4, penelitian kuantitatif pendidikan. Pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu memiliki dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Maka seseorang peneliti kuantitatif harusnya orang yang memiliki sifat open-minded, karena melakukan penelitian kuantitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial. Penelitian kuantitatif juga disebut pendekatan investigasi karena pada umumnya pada penelitian ini, penelitian mengumpulkan data dengan cara bertahap, muka atau berinteraksi secara langsung dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian kuantitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian adalah instrumen utama. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki framework teori dan wawasan yang luas, jadi bisa menganalisis, mengkritis
sudah mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kuantitatif digunakan jika masalah belum jelas untuk mengetahui makna yang tersembunyi untuk memahami interaksi sosial. Bab 5. Penelitian tindakan kelas. Pengertian PTK. PTK adalah salah satu perspektif baru dalam penelitian pendidikan yang menjembatani para praktik dan teori dalam bidang pendidikan. Dalam model penelitian ini, penelitian bisa bertindak sebagai pengamat atau observer sekaligus sebagai pengajar atau sebagai salah satu menjadi pengamat atau pengajar. Berbeda dengan penelitian lain yang menghasilkan rumusan kesimpulan ilmiah. PTK harus menghasilkan suatu strategi inovatif untuk memecahkan masalah yang terjadi di kelas dan meningkatkan motivasi dan kemampuan siswa. Penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research CAR merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah di kelas. Oleh karena itu, sebelum melakukan PTK harus melakukan para penelitian untuk mengetahui masalah apa yang terjadi di dalam kelas. Masalah-masalah di kelas yang sering terjadi yang berkaitan dengan pengelolaan kelas. Proses belajar mengajar menggunakan sumber belajar dan konvensionalan. Guru definisi tersebut diperjelas oleh Kemsis yang menyatakan bahwa penelitian tindakan adalah studi sistematis tentang upaya memperbaiki praktis pendidikan oleh kelompok penelitian. Nah, kelebihan buku utama, buku metode penelitian pendidikan terbitan Rosda memiliki kelebihan yang terletak pada penyajian materinya yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca pemula. Secara visual, sampul buku, penampilan gambar, aktivitas penulis, dan menggunakan kaca pembesar. Meskipun mencerminkan fokus buku pada proses penelitian yang diteliti dan sistematis, pilihan warna buku dan kuning memberikan kesan cerah dan akademis sehingga menarik perhatian mahasiswa atau guru yang ingin memperdalam pemahaman tentang metode penelitian. Kelebihan utama buku ini adalah struktur penjelasan yang biasanya runtut, dimulai dari konsep dasar penelitian, langkah-langkah penyusun proposal hingga teknik pengumpulan dan analisis data. Yang kekurangannya, perkembangan penelitian pendidikan saat ini semakin dipengaruhi oleh teknologi seperti analisis data digital, pembelajaran berbasis platform online, dan penelitian campuran. Apabila buku ini tidak menambahkan pembaruan terkait tren penelitian terbaru, maka ia mungkin terasa kurang mengikuti perkembangan zaman. Buku ini juga sangat spesifis pada bidang pendidikan sehingga pembaca dari disiplin lain mungkin tidak menemukan referensi yang luas, meskipun bagi mahasiswa pendidikan hal justru menjadi nilai tambahan. Baik, kelebihan buku pembanding yaitu buku metode penelitian pendidikan karya Rukminingsih, Gunawan Ahmad, dan Muhammad Adnan Arif memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi rujukan yang cukup penting bagi mahasiswa, guru, dan peneliti pemula. Secara keseluruhan, buku ini menawarkan cakupan materi yang luas karena membahas 3 pendekatan penelitian sekaligus, yaitu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian tindakan kelas. Penggabungan ketiga pendekatan dalam satu buku memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami berbagai metode penelitian tanpa harus membaca banyak sumber berbeda. Hal ini menjadikan buku tersebut praktis dan ekonomis. Digunakan sebagai pegangan utama dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Kelebihan lainnya terlihat dari latar belakang penulisan yang merupakan akademis berpengalaman dengan gelar magister dan doktor dalam bidang kependidikan. Kreativitas para penulis membuat isi buku disusun dengan kerangka ilmiah yang kuat sekaligus relevan dengan praktik dan penelitian di lapangan. Nah, kekurangan buku tersebut, meskipun demikian, buku ini tetap memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kekurangan yang sering muncul pada buku yang mencakup banyak pendekatan sekaligus adalah pembahasan setiap metode menjadi kurang mendalam. Karena ruang dalam buku terbatas, penjelasan mengalami analisis statistik dalam penelitian kuantitatif maupun teknik analisis data kuantitatif seringkali hanya dijabarkan secara umum, sehingga kurang memadai
bagi pembaca yang membutuhkan pemahaman lebih detail. Begitu pula bagi peneliti yang tindakan kelas yang mungkin hanya memberikan gambaran dasar tanpa contoh, studi kasus, dan komprehensif. Nah, kesimpulan dari dua buku tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya saling melengkapi. Buku pertama memperkuat dasar teori dan memperluas wawasan tentang berbagai jenis pendekatan penelitian, sedangkan buku kedua memperkuat aspek praktis dan aplikatif yang dibutuhkan di lapangan. Jika dipelajari bersama, kedua buku ini memberikan paduan yang cukup lengkap, mulai dari pemahaman konsep ilmiah hingga penerapan konkret penelitian dalam konteks pendidikan. Dengan demikian, keduanya menjadi referensi yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin memahami metodologi pendidikan secara utuh dan seimbang. Saran dari kedua buku metode penelitian pendidikan berdasarkan isi dari praktis kedua buku metodologi pendidikan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan agar memanfaatkan lebih optimal bagi mahasiswa, guru maupun peneliti yang pemula. Yang pertama, pembaca disarankan untuk tidak hanya menjadikan satu buku sebagai acuan utama, tapi mengombinasikan kedua sumber tersebut. Buku karya Rukni Ningsih, DKK, memberikan cakupan teoritis yang luas, sementara buku terbitan Rosda menyajikan langkah-langkah praktis yang lebih sederhana. Menggabungkan kedua perspektif ini akan membantu membaca memperoleh pemahaman yang lebih utuh, baik dari segi konsep maupun penerapan di lapangan.